Heitor berdiri di samping jendela kantor, memandang melalui tetesan air di kaca saat seorang wanita cantik memasuki gedung. Dia mengamatinya dengan mata, tahu bahwa dalam 5 menit, rekannya akan berada di dalam kantor. Kemudian pintu terbuka, dan wanita cantik itu masuk ke dalam kantor dengan rambutnya yang turun begitu menakjubkan di pundaknya. Hari ini suasana hatiku sangat sedih, dan saat melihat ke Heitor, kesedihan dalam matanya membuat dadanya sakit. Dia benar-benar menyukai Yasmin, dan Heitor Jamal merasa keinginannya bisa terwujud, menyadari bahwa dia hanya bermimpi tentangnya, dan Yasmin sudah menikah dengan seorang pria kaya dan bertemperamen, sementara Heitor menikah dengan seorang wanita sederhana dan sederhana. Semua di kantor menyaksikan drama ini dan tidak melewatkan kesempatan untuk membicarakannya selama jam makan siang, membicarakan bagaimana dua hati yang saling mencintai sedang menyiksa diri mereka sendiri. Tentu saja, semua orang mengira mereka adalah kekasih, tetapi sebenarnya baik Heitor maupun Yasmin tidak pernah mencoba untuk bersama-sama. Namun, hari ini, menyadari suasana hati Yasmin, Heitor memutuskan untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Saat kantor masih sepi, dia mendekatinya. Dia melihatnya dan, menundukkan kepala ke lengannya, dia mulai menangis. Dia bercerita tentang suaminya, keluhannya yang tak berujung, dan rasa cemburu yang tidak adil. Heitor duduk di sampingnya, mencoba menenangkannya, tetapi dia terus menangis, kadang-kadang melihat jam. Waktu untuk memulai hari kerja semakin dekat, dan ketika dia mendengar seseorang mendekat, Yasmin segera bangkit dan pergi ke kamar kecil wanita untuk merapikan diri. Dia kembali seperti orang yang benar-benar berbeda, ceria setelah memiliki percakapan yang menyenangkan dengan bosnya dan kembali bekerja dengan senyum di wajahnya. Heitor selalu terkesan dengan kemampuannya untuk berubah suasana hati tanpa seorang pun menyadari keadaan sebenarnya. Selama siang hari, kurir mengantar buket bunga yang indah untuk Yasmin, yang dengan segera ditempatkan di meja kantor bersama. Rekan kerjanya memandang dengan iri pada buket itu, tetapi Fernanda hanya melihat dengan sedih, suaminya. Suaminya biasanya menciptakan kekacauan sebelum mengirim bunga. Namun, dia tidak peduli lagi dan hanya ingin melepaskan diri dari mimpi buruk yang tak berujung ini. Sambil memikirkan itu, Yasmin terlihat jelas sedih saat memandang bunga-bunga itu. Heitor memutuskan bahwa saatnya untuk bertindak dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung dan menghiburnya selama pertengkaran dengan suaminya. Pada akhir jam kerja, Heitor bertanya kepada Yasmin apakah dia ingin pergi bersamanya, dan dia setuju dengan senang hati. Ketika mereka keluar dari kantor, hujan sudah berhenti, dan mereka berjalan bersama di sebuah jalan panjang yang dikelilingi oleh pepohonan dengan daun berwarna emas. Heitor mengagumi keindahan di sekelilingnya dan merasakan keinginan untuk mencium dan menyentuh kulit Yasmin, tetapi takut bahwa dia mungkin tidak merasakannya sama. Bagaimanapun, bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu cantik dan sukses tertarik pada seorang manajer proyek sederhana seperti dia? Namun, dengan keberanian yang dia punya, Heitor menyarankan agar dia pergi ke rumahnya. Untuk kejutan besarnya, dia setuju. Heitor takut bahwa salah satu tetangga bisa melihat mereka, tetapi ketika mereka masuk ke apartemen, Heitor memeluk Yasmin dan dengan sensual menariknya ke arahnya. Dia merobek pakaian Yasmin dan mereka berciuman dengan penuh gairah, menyerahkan diri pada kekuatan cinta di sofa ruang tamu. Pada saat itu, kedekatan dengan Yasmin tampaknya menjadi sensasi paling hidup dalam hidup Heitor, yang tergila-gila dan sepenuhnya kehilangan kendali ketika saat perpisahan tiba. Heitor memesan taksi untuk Yasmin, yang meninggalkan apartemen sementara dia menyaksikannya dengan rindu hingga taksi kuning itu menghilang di jalan. Kemudian, Heitor kembali ke apartemen dan mulai membersihkan dengan setengah hati barang-barang yang mereka sebar di lantai di puncak gairah, dan Yasmin tetap terpikir di matanya sepanjang waktu, dan kenangan kembali padanya tanpa henti. Dia terkejut menyadari bahwa dia tidak merasa malu sama sekali karena telah mengkhianati istrinya beberapa menit sebelumnya. Heitor pikir dia mencintai Fernanda, tetapi dia tidak pernah merasakan gairah yang begitu intens dalam hubungan mereka. Dia menikahinya dengan cara yang agak spontan setelah bertemu dengan seorang gadis yang ramah, baik, dan santai yang dia pikir adalah kandidat istri yang sangat baik. Fernanda, di sisi lain,
adalah seorang seniman berbakat tetapi kurang percaya diri untuk mengubah hobi itu menjadi profesi. Dia terus bekerja di sebuah perusahaan besar, menghasilkan lebih banyak uang daripada Heitor, tetapi semua uang itu ditujukan untuk kebutuhan keluarga, dan hanya sebagian kecil yang pergi ke kertas dan tinta. Suara pintu yang terbuka membawa kembali ke kenyataan. Istrinya yang lelah masuk ke apartemen dan duduk di pouf untuk mengumpulkan napas dari kelelahannya. Namun, segera ia menyadari aroma parfum wanita yang mahal di koridor. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia lupa untuk mengudaraikan apartemen, dan kekhawatiran akan tertangkap lagi menguasainya. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan saat mencium istrinya, tetapi aroma parfumnya memicu rasa sakit di hatinya. Meskipun begitu, ia tidak menunjukkan emosi apapun dan mengikuti Heitor ke dapur. Dia menyarankan makan malam, tetapi dia hanya ingin kopi. Heitor melirik Fernanda, yang tingginya sekitar 1,65 meter dan beratnya sekitar 64 kg. Meskipun banyak pria menganggapnya menarik, itu bukan yang dia inginkan. Dia ingin Yasmin. Dia terbenam dalam kenangan, tetapi suaranya Fernanda memotongnya. Pimpinan mengatakan bahwa saya sedang berkembang dan menawarkan posisi kepala departemen. Tapi saya tidak yakin apakah saya mampu. Gajinya akan 2 kali lipat, tetapi apakah itu sepadan? Tanyanya. Tentu saja itu sepadan, Fernanda. Kamu tidak cukup ambisius, kata Heitor, merasa iritasi tumbuh di dalam dirinya. Mengapa kamu tidak makan makanan normal daripada makanan penutup ini? Aku akan melakukan apa yang aku rasa benar, jawabnya dengan tegas. Aku mengikuti diet yang intuitif dan sudah kehilangan sedikit berat badan. Aku nyaman seperti ini dan akan terus dengan rezim ini. Mengenai pekerjaan, aku ingin memiliki waktu untuk melukis, dan kita tidak perlu menghasilkan semua uang di dunia. Kita sudah punya cukup. Heitor terkesan dengan ketenangan Fernanda, meskipun dia kehilangan berat badan, dia masih jauh dari Yasmin. Dia mencoba untuk tidak membiarkan kenangan hidupnya menguasainya lagi dan dengan tegas bertanya, kapan istriku akan pergi setelah menyelesaikan masalah apartemennya? Dia menjadi sangat marah karena terpaksa hidup di apartemen kecil yang disewa sementara apartemen mewah besar dengan jendela panorama di pusat kota yang Fernanda beli sebelum pernikahan masih kosong. Istrinya hanya mengangkat bahu, sayangnya, jelaskan dia dengan tenang, perbaikan di apartemen masih belum selesai, jadi untuk saat ini semuanya akan tetap seperti ini. Sejak saat itu, Heitor dan Yasmin bertemu di hotel. Heitor tidak ingin tertangkap selingkuh karena itu kemungkinan akan mengakhiri hidup pernikahannya dengan Fernanda, terutama sekarang istrinya telah menerima jabatan baru dan gajinya lebih tinggi. Fernanda bekerja sepanjang hari dan membuka kartu untuk Heitor, memberikan uang untuk biaya hidupnya. Heitor sudah terbiasa dengan itu dan sangat puas dengan kehidupan keluarganya. Dia meminta mobil dari istrinya sebagai hadiah ulang tahun dalam 2 bulan dan menghabiskan hampir semua uang dari kartu tersebut untuk hadiah Yasmin. Entah mengapa, gairah Yasmin mulai memudar, dan dia semakin marah pada Heitor. Di sisi lain, Heitor semakin jatuh cinta pada kecantikannya. Pada suatu hari, kekesalannya meluap. Biasanya mereka bertemu di hotel setelah bekerja, tetapi pada hari ini Yasmin berpura-pura Heitor tidak ada. Entah mengapa, dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Saat wanita itu menuangkan kopi untuknya, dia mendekatinya dan berbisik pelan agar tidak ada yang mendengar bahwa dia siap membantunya melepaskan beban setelah bekerja. Namun, tanpa aba-aba, dia tiba-tiba dihentikan dengan diumumkan bahwa semuanya sudah berakhir di antara mereka. Saat menyadari besarnya situasi, dia percaya pada gadis sombong yang telah mengkhianati istrinya yang lembut dan penuh kasih yang siap melakukan apapun untuknya. Heitor duduk lesu di bangku di dalam halaman dan tidak menyadari Yasmin mendekatinya dengan diam. Jangan marah, kamu orang baik, tapi aku butuh pria sejati yang bisa menopangku, bukan seseorang yang membeli hadiah dengan uang istri. Kembalilah padanya, dia baik dan menghasilkan banyak uang. Kita bersenang-senang dan itu cukup, kata wanita itu sebelum meninggalkan Heitor sendirian. Heitor masih menemukan kekuatan untuk kembali ke kantor, di mana dia mencoba menjalankan tugasnya seperti biasa tanpa semangat, sekarang tak bermakna baginya.
Ketika bosnya mengundangnya masuk, keduanya berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi dan membahas urusan pekerjaan. Heitor hampir tidak sabar menunggu akhir hari kerja dan menjadi orang pertama yang meninggalkan kantor tanpa ingin melihat wajah Yasmin. Hati Heitor hancur saat dia berlari pulang, berharap memperbaiki hubungannya dengan istri, berbicara dengannya secara jujur, bahkan membahas kehidupan pribadi mereka. Dia percaya bahwa segalanya belum hilang. Namun, begitu memasuki apartemen, dia menyadari bahwa Fernanda dan barang-barangnya tidak ada di sana. Dia pergi ke dapur dan melihat foto-foto intim mereka bersama dengan perempuan itu di meja. Heitor menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. 3 hari kemudian, dia masih memutuskan untuk berbicara dengan istrinya. Heitor tiba di apartemennya yang baru dan mengetuk pintu lama sebelum akhirnya dibukakan. Dia menyadari bahwa Fernanda telah kehilangan lebih banyak berat badan dan matanya bengkak oleh air mata. "Mengapa kamu datang? Apa yang kamu harapkan? Aku percaya padamu dan kamu mengkhianatiku di rumah kita, membawa hadiah untuk selingkuhanmu dengan uangku, meminta mobil dariku. Mengapa kamu melakukan ini padaku?" tanya Fernanda di antara tangisnya. Heitor terdiam, tak mampu memberikan jawaban. Fernanda menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa dia sudah memberikan suara, meminta agar dia tidak pernah kembali ke rumahnya lagi. Pintu ditutup dan Heitor ditinggalkan sendirian di tangga, meratap. Dia turun dengan lesu dan berdiri di depan pintu, melihat dengan melankolis ke arah mantan istrinya di balik jendela panorama apartemen. Sebulan kemudian, pernikahannya berakhir, dan 3 tahun berlalu. Heitor berhenti di halte bus dan menunggu bus. Dia masih bekerja di pekerjaan yang sama, dengan pacar sombong yang menunggunya di rumah, selalu membuat masalah, tetapi tampaknya lebih baik baginya daripada menjadi sendirian. Mobil mewah berhenti di halte bus, jendelanya diturunkan, dan Heitor terkejut melihat Fernanda. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Wanita itu telah sangat kurus dan terlihat lebih cantik. Dia menawarkan tumpangan, dan dengan senang hati Heitor menerima. Heitor menyadari bahwa mobilnya baru, dan tiba-tiba dia bertanya apakah suaminya memberikannya. "Tidak, saya tidak menikah dan tidak punya pacar," kata Fernanda sambil tertawa. "Saya benar-benar mampu merawat diri saya sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Saya tidak ingin mengambil risiko lagi dalam hubungan dengan Anda. Anda telah mengajari saya banyak, dan saya tidak ingin disakiti lagi. Sekarang saya akhirnya memiliki studio saya sendiri." Heitor secara rahasia berharap dia masih bisa mengubah arah pembicaraan untuk bisa berdamai dengannya, tetapi dia segera menyadari bahwa sudah terlambat. Fernanda telah membuat jelas bahwa dia tidak akan lagi membiarkan dirinya ditarik ke dalam hubungan di mana dia hanya akan digunakan. Setelah meninggalkan Heitor, Fernanda pergi, dan dia melihat mobil itu pergi untuk waktu yang lama. Lalu, dengan nafas berat, dia berjalan menuju pintu. Ketika dia masuk ke apartemen, dia mendengar pacarnya yang baru mengomel karena dia tidak memesan pizza. Merasa sangat lelah dengan keluhan yang terus-menerus, dia meminta pacarnya untuk mengemas dan meninggalkan apartemen segera. Kemudian dia mengunci diri di kamar mandi, air mata mengalir di pipinya. Dia menatap dirinya di cermin, merasa malu dan muak, tapi dia tidak bisa berhenti menangis. Dia menyesali hidupnya dan mengutuk dirinya sendiri karena terlibat dengan Yasmin. Seandainya bukan karena dia, Heitor sekarang akan menjadi yang mengendarai mobil baru dan memiliki istri yang tenang dan penuh cinta yang menunggunya di rumah. Penting untuk menghargai orang yang mencintai dan peduli kepada kita. Seringkali kita terjebak memberikan lebih banyak perhatian pada hal-hal sesaat seperti kenikmatan atau kepentingan pribadi, daripada menghargai mereka yang ada di samping kita, mendukung dan mencintai kita tanpa syarat. Menukar hidup untuk sesaat mungkin terlihat menggoda pada awalnya, tetapi penting untuk diingat bahwa konsekuensinya bisa berakibat fatal. Akhirnya, cinta sejati bukanlah sesuatu yang ditemui setiap hari dan sulit untuk digantikan. Jika Anda menikmati cerita ini, berikan pendapat Anda di komentar dan tentu saja, beri like dan subscribe. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa!